Halo, hey semuanya, kembali lagi di Seika Story. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Buat yang belum tahu, Seika Story merupakan channel yang akan membahas film dan cerita-cerita pilihan. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng ya, karena semuanya gratis. Kali ini kita akan membahas satu kisah pembunuhan berantai yang terjadi di Jepang. Pembunuhan ini dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Futoshi Matsunaga. Pembunuhan ini terjadi dari tahun 1996 sampai 1998. Dalam kurun waktu 2 tahun, Futoshi Matsunaga banyak melakukan aksi kejahatan seperti penyiksaan, pemerasan, serta penipuan. Kasus ini dikenal publik sebagai insiden pembunuhan berantai Kitayusu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak bersama. Futoshi Matsunaga lahir di Kokura Kitaku, Kitayusu, Jepang. Semenjak sekolah, ia dikenal sebagai anak yang memiliki kepribadian unik. Matsunaga juga cenderung menunjukkan masalah kedisiplinan. Ia kemudian menikah pada usia 19 tahun dan dikaruniai seorang putra. Meskipun telah menikah, namun pada tahun 1982, ia tertarik oleh satu perempuan bernama Junko Ogata. Ia pun berjanji akan menikahi Junko. Tetapi ibu Junko, yaitu Shizumi, tidak menyetujui hubungan Matsunaga dan Junko Ogata karena perlakuan Matsunaga yang cukup buruk terhadap putrinya tersebut. Matsunaga pun kesal, lalu ia memukuli dan memperkosa Shizumi. Kemudian, dengan sangat terpaksa, akhirnya keluarga Junko menyetujui hubungannya dengan Matsunaga. Selang 3 tahun dari hubungannya dengan Junko, yaitu pada tahun 1985, Matsunaga membeli sebuah bangunan untuk dijadikan pabrik kasur. Selama perusahaan kasur miliknya beroperasi, tak jarang ia sering tiba-tiba menyetrum pegawainya dengan alat pengecut listrik dan meneriaki pegawainya tersebut tanpa hal yang jelas. Korban pertama Matsunaga adalah seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Pada April 1993, Matsunaga berbohong pada wanita tersebut bahwa Junko adalah saudaranya. Ia kemudian merayu wanita tersebut untuk meninggalkan suaminya dan melarikan diri bersamanya. Salah satu anak dari wanita tersebut meninggal secara misterius pada bulan September 1993. Selama hubungan mereka, Matsunaga menipu dan mencuri uang wanita tersebut sekitar 145.000 yen atau sekitar 15.971.000 rupiah. Pada Maret 1994, wanita tersebut pun meninggal secara misterius, tetapi polisi tidak dapat membuktikan bahwa Matsunaga adalah pembunuhnya. Di tahun yang sama, Matsunaga menargetkan Kumio Toraya dan putrinya. Kumio dan putrinya pun akhirnya disandra di dalam kamar Matsunaga. Selama penyanderaan, Matsunaga menyiksa Kumio dengan alat kejut listrik, memaksanya untuk memakan kotorannya sendiri, dan memaksa putrinya untuk menggigit tubuh Kumio. Ia kemudian meninggal akibat penyiksaan tersebut pada tahun 1996. Ia kemudian menyuruh putrinya dan Junko untuk membuang mayatnya ke laut dekat semenanjung Kunisaki. Di tahun 1996, Matsunaga juga menemukan target lain. Di tahun 1996, Matsunaga juga menemukan target lain, yaitu wanita yang pernah berkenalan dengan Kumio. Matsunaga juga berjanji akan menikahinya, tetapi ia dan putrinya malah disandra dan penyiksaan pun dimulai, serta
Lagi-lagi ia menipu wanita itu uang sebesar 69.000 yen. Pada Maret 1997, wanita tersebut melarikan diri dengan cara melompat dari gedung lantai 2 yang membuatnya terluka. Ia mengalami depresi berat, kemudian dirawat di rumah sakit jiwa dan putrinya pun dibebaskan. Suatu hari di bulan April tahun 1997, Junko berusaha kabur dengan berangkat kerja dan tidak kembali lagi. Namun kemudian Matsunaga menelepon keluarga Junko, memberitahunya mereka bahwa Junko menghilang. Ia mengancam keluarga Junko dan memberitahu bahwa Junko adalah seorang pembunuh. Tak kehilangan akal, Matsunaga memiliki ide untuk bunuh diri. Percaya akan hal itu, Junko kembali, tetapi malah menemukan bahwa Matsunaga masih hidup. Matsunaga mulai memperlakukan keluarga Junko dengan sangat kejam. Ia juga memperkosa saudara perempuan Junko yang sudah menikah, yaitu Reiko. Tak hanya sampai di situ, setelah memperkosanya, ia melukai kemaluan Reiko dengan alat kejut listrik dan menyiksa keluarga yang lain. Desember 1997, Matsunaga memaksa Junko untuk menyiksa ayahnya yang berusia 61 tahun. Ia menyiksa ayahnya dengan sengatan listrik. Setelah menderita karena penyiksaan yang terus-menerus dari Matsunaga, kondisi mental ibu Junko yaitu Shizumi pun mulai memburuk. Kemudian Matsunaga juga menyuruh Reiko dan suaminya Kazuya untuk mencekik Shizumi sampai mati. 1 bulan kemudian, Reiko mulai kehilangan pendengarannya. Ia kemudian memerintahkan Kazuya untuk mencekik Reiko sampai mati. Sementara putri mereka yang masih berusia 10 tahun, yaitu Aya, menahan tubuh Reiko agar tidak memberontak. Setelah itu, Matsunaga dan Junko mengurung Kazuya di kamar mandi dan membiarkannya mati kelaparan pada April 1998. Matsunaga juga memaksa Junko untuk membunuh putra Reiko yang masih berusia 5 tahun dengan cara mencekiknya. Matsunaga dan Junko memutilasi dan mengubur sisa-sisa tubuh korban mereka di dalam pot dan sebagian lagi dibuang ke kamar mandi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan jejak mereka. Putri Kumio sempat berkali-kali melarikan diri dari Matsunaga, tapi ia berhasil menemukannya kembali dan menahan dan menyiksanya lagi. Sampai pada bulan Maret 2002, ia berhasil kabur lagi dan melaporkan kejahatan Matsunaga pada polisi. Polisi akhirnya menangkap Matsunaga dan Junko di kediaman mereka yang juga menjadi tempat kejadian pembunuhan. Di pengadilan, Putri Kumio memberikan kesaksian tentang kejahatan yang dilakukan oleh Matsunaga dan Junko, juga penyiksaan yang ia alami. Kemudian pada tanggal 28 September 2005, pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada Matsunaga dan Junko atas 7 kasus pembunuhan. Itulah tadi sederet kejahatan yang dilakukan oleh Matsunaga. Menurut kalian, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah tersebut? Tulis di kolom komentar ya.